Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar mengenai analisa kecelakaan. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana melakukan cara perhitungan kecelakaan yang terjadi di perusahaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai form laporan kecelakaan yang minimal ada di form tersebut ya. Jadi yang pertama adalah kita harus menceritakan mengenai insiden atau kecelakaannya. Tanggalnya, waktu kejadian kecelakaan, pekerjaan, lokasi, area, plan, ini harus lengkap diisi. Kemudian spesifikasi kecelakaannya itu pada apa? Pada perlakuan kerja, mesin, alat berat, material. Nah, kemudian jelaskan mengenai kronologinya. Untuk kronologi ini kita bisa menambahkan satu lembar lagi mengenai penjelasan kronologinya, ya. Kemudian jelaskan kerugiannya apa, kerugian lingkungannya apa. Nah, sekali lagi untuk menjelaskan atau mengisi form laporan kecelakaan ini, sebelumnya kita harus melakukan investigasi dulu sehingga di laporan kecelakaan ini sudah hasil akhir dari investigasi. Terus kita juga harus menuliskan nama korbannya siapa, umur, jenis kelamin, penanganannya gimana, biayanya berapa, kategorinya apa. Nah, itu harus dijelaskan semua ya. Kategori di sini maksudnya apakah luka ringan, luka berat, seperti itu. Kemudian investigasi kecelakaannya itu harus dijelaskan mengenai kondisi bahayanya dari penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan penyebab dasar. Jadi kita untuk mengisi ini kan harus sudah melakukan investigasi dulu ya, sudah melakukan kesimpulan yang didapatkan dari saksi, korban, kemudian tim investigasi yang lain, seperti itu. Dan kita juga harus menuliskan perbaikan dan pencegahannya untuk kejadian tersebut apa. Dan jangan lupa membuat target waktu perbaikannya ini berapa lama, wewenangnya berapa lama. Nah, nanti dari hasilnya ini ya, seperti di SMK 3 itu dia harus dijelaskan dalam artian untuk perbaikan dan pencegahan ini satu perusahaan itu harus paham sehingga kejadian yang sama tidak akan terjadi di unit yang lain. Nah, kalau sudah selesai form laporan kecelakaan tadi, kita harus ada tanda tangan lengkap dari saksi, kemudian pengawas K3-nya siapa, kepala pengawasnya siapa, top manajemennya siapa, ya ditinjaunya siapa, apakah ini dari orang HSE atau siapa, ini harus lengkap semua. Jadi kurang lebih untuk form laporan kecelakaan, item-itemnya yang harus ada seperti ini. Kalau mau ditambahi, bisa. Selama itu memang sesuai dengan peraturan perundangan. Gitu. Lanjut ya. Nah, ini tadi penjelasan mengenai isi form kecelakaan ya. Jadi yang item yang penting itu adalah sebab kecelakaannya, langsung, penyebab tidak langsung, kemudian penyebab dasar. Kemudian catatan paling akhirnya harus mencantumkan perbaikan dan pencegahan. Kemudian harus divalidasi, intinya seperti itu. Dan bisa mencantumkan dokumentasi kecelakaan. Ini dokumen foto-foto ataupun catatan-catatan penting yang kita cantumkan ini adalah berdasarkan hasil investigasi kecelakaan. Selanjutnya, nah ini kita masuk mengenai cara melakukan perhitungan. Yang pertama adalah menghitung tingkat keseringan. Tingkat keseringan ini rumusnya adalah total kasus kecelakaan dibagi total jam kerja dikali 1 juta. Kita lihat ya, di sini total kasus kecelakaannya berapa? Nah, ini mulai Januari sampai per September ya. Di sini ada hitungan kalender, ini jumlah hari 31, 28, 30. Nah,
Ini kenapa kok ada 000 Oktober, November, Desember? Ini artinya kejadian kecelakaan itu hanya sampai Januari sampai September, sedangkan Oktober, November, dan Desember belum. Begitu. Di sini insiden berarti kejadian kecelakaan per bulannya berapa? Dituliskanlah di sini. Hari yang hilang per kecelakaan berapa? Harusnya hari normalnya berapa? Ini maksudnya setengah hari ini adalah dalam setiap bulan mereka masuk setengah hari itu berapa kali. Ini adalah libur nasional total keseluruhan dari per bulan. Untuk cuti juga, untuk sakit juga, kemudian jumlah tenaga kerja, jumlah hari aktif, jumlah jam kerja, jumlah hari kerja dikurang tenaga kerja, jumlah jam kerja dikurang tenaga kerja. Ini kita harus buatkan dulu tabel seperti ini untuk mempermudah perhitungan selanjutnya. Kita masuk ke FR ya. FR di sini berarti rumusnya total kasus kecelakaan. Kita lihat 5 total statusnya kecelakaannya ya. Per berapa? Total jam kerja orangnya. Total jam kerja orangnya ini. Nah, jadi dibagi 17, 97, 262 dikali tadi rumusnya 1 juta. Ini baku ya 1 jutanya ini jangan dikurang-kurangi. Nah, jadi totalnya berapa? Ada 2,87 perhitungannya 782 ya. Nah, ini. Jadi dari Januari sampai September di tahun 2013 ini totalnya 2,78 insiden. Itu ya. Selanjutnya kita menghitung severity rate, tingkat keparahannya. Rumusnya adalah ini, total hari kerja hilang dibagi total jam kerja dikali 1 juta ya. Kita lihat sekarang jumlah hari kerja hilang. Nih, hari hilang. Totalnya ada 15. Berarti 15 per total jam kerja orang itu ini ya. Nah, 17, 97, 262 dikali 1 juta. Berapa hasilnya? Hasilnya itu nih 8,346. Ya, ini hasilnya. Paham ya cara untuk melakukan perhitungannya? Kalau ini terjadi kecelakaannya itu mulai Januari sampai Desember, maka di total hitungan kalendernya berapa, insidennya berapa, jumlah hari hilangnya juga dihitung total semua sampai 1 tahun. Perhitungan ketiga mengenai insiden rate atau tingkat kejadian. Rumusnya itu adalah total kasus kecelakaan dibagi total tenaga kerja. Kita lihat, total kasus kecelakaan. Total kasus kecelakaan itu berarti insiden. Totalnya ada 5 kecelakaan ya. 5 kecelakaan dibagi total tenaga kerja. Total tenaga kerjanya ini, jumlah tenaga kerjanya ada 1.217 orang dikali 100%. Berapa? Jadi, totalnya adalah 0,41%. Nah, jadi tingkat kejadiannya per Januari sampai September itu adalah 0,41% insiden per tenaga kerja. Selanjutnya, yang keempat adalah perhitungan rata-rata hari hilang kerja karena kecelakaan atau disingkat dengan ATLR ya. Rumusnya adalah total hari hilang karena kecelakaan dibagi total kasus kecelakaan. Kita lihat.
Total hari hilang karena kecelakaan. Ini hari hilang, totalnya ada berapa? 15 hari, ya. Dibagi total kasus kecelakaan. Ini kasus kecelakaannya ada berapa? 5 kasus. Berarti 15 dibagi 5. Berapa? 3 hari hilang per insiden. Itu ya, nih dapat. Oke, paham ya? Ini sangat simpel sebenarnya untuk melakukan perhitungannya. Intinya adalah kita harus membuatkan tabel ini dulu, baru melakukan perhitungan. Dan terakhir, mengenai perhitungan statistik kecelakaannya itu adalah nilai keselamatan per tahun. Nah, kita lihat FR-nya. FR kita tadi adalah tahun tahun ini misalnya 2,782. Nah, tahun sebelumnya berapa? Nah, misalnya tahun sebelumnya itu dia cuma 2,05. Kemudian nanti tinggal dilihat apakah di atas ini penambahannya di atas 2 ataukah di bawah 2. Nah, kalau di atas 2 berarti keadaan tersebut tiap tahun justru semakin memburuk. Kalau misalnya di bawah 2 berarti keadaannya semakin membaik. Sedangkan dia antara plus 2 dan min 2 berarti tidak ada perubahan yang berarti. Sekian untuk cara melakukan perhitungan statistik kecelakaan. Semoga teman-teman mengerti ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.